Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulas sebuah puisi yang berjudul Dalam Doaku karya Sapardi Djoko Darmono. Perhatikan puisi di atas. Setelah membaca puisi tersebut, mari kita coba mengulasnya teman-teman. Terdapat 4 cara. Cara ke-1, baca puisi baik-baik. Cara kedua, perhatikan struktur ulasan. Cara ketiga, tulis apa yang kamu temukan pada puisi tersebut pada bagian strukturnya. Dan cara yang terakhir, perhatikan kaidah kebahasaannya. Simak baik-baik videonya ya. Masuk ke orientasi, puisi ini menceritakan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang fana dan bergegas menemui Sang Pencipta untuk berdoa. Begitu mendalam makna dalam puisi ini, yaitu sebuah pencapaian seorang hamba yang tekun beribadah kepada Sang Pencipta. Berikutnya sinopsis. Pada bait pertama menggambarkan suasana terbitnya fajar atau waktu subuh, di mana si aku khusyuk berdoa di suasana subuh yang masih hening, yang siap menerima cahaya pertama. Pada bait kedua menggambarkan waktu siang hari atau waktu zuhur, di mana matahari tepat mengembang di atas kepala, seolah si aku merasa sangat dekat dengan Sang Pencipta. Pada bait ketiga menggambarkan suasana sore hari atau waktu asar. Si aku kembali berdoa di sore hari melihat seekor burung gereja yang hinggap di ranting pohon jambu. Burung tersebut diibaratkan sebuah hidayah. Ia hinggap dimanapun yang ia mau, begitu pula dengan hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepada manusia yang dikehendaki. Pada bait keempat menggambarkan suasana di senja hari atau waktu maghrib. Dan lagi-lagi si aku kembali berdoa. Si aku merasa dekat sekali dengan Sang Pencipta, seolah menjelma. Angin yang turun sangat perlahan bersijengkat lalu menyusup di celah jendela, kemudian menyentuh pipi, bibir, rambut, dahi, dan bulu-bulu mata si aku. Pada bait kelima menggambarkan suasana malam hari atau waktu isya. Pada bait ini menyadarkan kita bahwa Sang Pencipta selalu ada dan dekat dengan kita bagai denyut jantung yang selalu berdetak setiap detiknya. Dia akan selalu memberikan petunjuk ketika kita mau berdoa dan mengingatnya, dan Allah akan memberikan segala cinta untuk orang-orang yang selalu berdoa dan memuji namanya. Berikutnya analisis. Kita akan menemukan sebuah diksi yang digunakan oleh Sapardi. Sapardi menggunakan kata atau bahasa sehari-hari yang sudah kita kenal sangat sederhana. Namun diksi yang sederhana dapat menciptakan suasana yang tidak berlebih-lebihan, namun tidak membuat puisi tersebut kehilangan makna. Pada bait pertama dan kedua kita menemukan vokal A dan U, vokal yang dimana menimbulkan suasana senang namun tetap khusyuk. Sedangkan rima dalam puisi ini sangat menarik karena adanya pengulangan bunyi yang berturut-turut dan bervariasi. Rima identik juga menghiasi pada puisi ini antara bait pertama dan bait ketiga. Selanjutnya banyak majas metafora yang digunakan dalam puisi ini. Menjelma langit, menjelma pucuk-pucuk cemara, menjelma seekor burung gereja, dan menjelma angin. Dan dalam puisi ini terdapat pula majas personifikasi. Majas personifikasi tertuang dalam bait kedua, ketiga, dan keempat. Berikutnya gaya bahasa yang digunakan oleh Sapardi adalah repetisi, di mana repetisi tersebut merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata kunci di awal kalimat. Dapat kita simpulkan juga bahwa pada bait pertama dalam doaku merupakan kata kunci dalam puisi ini. Repetisi yang digunakan Sapardi seolah memperjelas maksud yang ingin disampaikan. Selanjutnya tipografi. Tipografi yang digunakan oleh Sapardi turut memberikan sokongan terhadap kesatuan puisi tersebut. Setiap penggambaran waktu yang berbeda ditulis dalam bait baru, seolah memberikan kesan bahwa pada awal bait di baris pertama begitu istimewa. Berikutnya evaluasi. Pada evaluasi, pengimajian begitu kuat dan erat dalam puisi ini. Pembaca seolah terhanyut dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si aku. Dalam puisi ini, citraan perasaan yang sangat mendominasi tiap baitnya. Terdapat citraan perabaan, yaitu pada bait keempat, menyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Lalu citraan penglihatan muncul pada bait pertama, kedua, dan ketiga.
Memasuki yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari hasil analisis bahwa puisi merupakan bentuk seni yang paling subjektif. Dalam puisi terdapat unsur-unsur pembangun yaitu unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Puisi Sapardi juga mengajarkan kita untuk selalu menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, berserah diri dan memperbanyak doa karena sesungguhnya kebaikan, cinta, dan keberkahan selalu menyertai orang-orang yang menyadari kebesarannya. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.